Halo pemirsa, apa kabarnya? Kita kembali di program Chief Talk bersama saya Anggi Pasaribu. Dan di episode kali ini kita akan membahas masa depan industri pada sektor bursa komoditi. Serta bagaimana Indonesia Commodity and Derivatives Exchange melihat peluang tersebut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Utama Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau disebut ICDX, yaitu Bapak Fajar Wibiadi. Di sini kalau disebutnya Chief gitu. Chief Fajar berarti nyebutnya ya. Gimana Chief, sehat? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Sekarang kan kalau ngelihat situasi ekonomi politik Indonesia masih banyak nih investor yang wait and see katanya nih sampai Oktober, sampai pelantikan Presiden terpilih, benar ya Chief ya? Kurang lebih lah kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman para pelaku usaha banyak yang memang masih ya kita lihat dulu nanti mungkin di Oktober 20. Iya masih lihat. Tapi sejauh ini yang jadi tren di bursa komoditi sendiri seperti apa sih? Kalau untuk kami di komoditi sebetulnya mungkin banyak ya Manggi, untuk pemirsa dan sebagainya juga. Pemahaman di komoditas industri ini juga memang kami akuin kami harus melakukan literasi yang lebih jauh lagi ya. Karena memang kalau bicara ICDX sebagai self-regulatory organization, kami bursa. Yang tadi dengan Mbak Anggi juga sempat menyampaikan apa sih ICDX gitu, saya katakan kami sama Bursa Efek Indonesia kurang lebih cuman beda underlying-nya aja deh gitu kan. Untuk pemahaman simpelnya seperti itu. Kalau Bursa Efek bermainnya di capital market, saham, kami di commodity industry derivatifnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang secara undang-undangnya pun dari tahun 97 kami ada. Undang-undang 32 tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditas. Nah terus kan kayak gini ya Chief ya, kalau misalnya kita bicara soal investasi gitu kan ya, pasar keuangan lah atau segala macamnya gitu. Kan banyak orang tuh yang beranggapan kepingin cepat-cepat untung gitu kan ya. Gainnya deh kita lihat, gainnya tinggi tapi lossnya sewaktu-waktu juga bisa terjadi gitu kan ya. Sementara kalau kita mau berbicara mengenai investasi kan gak semuanya jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Nah untuk mengedukasi masyarakat gitu kan ya, pialang maupun nasabah, itu kayak gimana Chief? Jadi menarik memang bahwa mungkin kalau banyak juga pemirsa mengatakan bahwa aduh industri perdagangan berjangka tuh gimana sih gitu kan, pertanyaan-pertanyaan itu ada. Ya memang mungkin ini pemahaman-pemahaman yang sangat-sangat perlu literasi yang luar biasa ya dari kami, baik dari SRO maupun otoritas. Karena yang ada adalah secara modeling transaksinya pun sangat-sangat berbeda. Di kami itu ada yang namanya kewajiban untuk para investor itu melakukan transaksi melalui pialang. Nah, pialang-pialang ini pun adalah tentunya pialang-pialang yang berizin dalam industri kami. Jadi izinnya pun dikeluarkan oleh otoritas kami yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, dan kemudian juga harus menjadi anggota bursa. Nah, dari yang ada itu kadang-kadang investor atau para nasabah itu kan banyak tuh ya pengen untungnya cepat gitu kan, bener nggak? 3 bulan sekali udah langsung dilihat gitu kan? Atau berapa, dengan uang segini bisa jadi nanti untung sekian gitu kan. Nah dalam industri kami yang perlu ada kehati-hatian dan sangat banyak resikonya adalah adanya tingkat leveraging dengan margin tadi. Karena pada waktu leveragingnya makin lebar, itu resikonya kalau tidak ada kekuatan ketahanan kolateral itu sangat-sangat luar biasa resiko yang adanya. Potensi keuntungan saya katakan iya bisa jadi sangat luar biasa juga, tapi kurang lebih bahwa harus dilihat juga sebagai potential risk yang ada. Itulah sangat harus dipahami tentang resikonya. Berarti sebetulnya ketika ingin menjadi investor, ketika ingin berinvestasi di bidang bursa komoditi ini, nggak semerta-merta hanya melihat berapa gain dalam jangka waktu singkat. Gitu ya Chief ya? Pertimbangannya yang harus diperhatikan oleh calon nasabah kita gitu kan, selain makroekonomi dan juga isu-isu politik yang terjadi, apalagi Chief? Misalnya ya kalau memang pengen berinvestasi di sini minimal setahun katakan gitu, gimana Chief? Jadi kurang lebih bahwa tentunya sama ya, bagaimana pada waktu siapapun melakukan investasi itu adalah bagaimana memahami atas resiko-resiko dari produk-produk investasinya yang ada. Itu sangat penting sekali untuk memahami siapa sih yang mengeluarkan produknya, korporasinya dan sebagainya. Jadi penting banget bahwa untuk memahami tadi, sehingga apalah itu di kami pun di ICDX itu ada ICDX Academy
Kami memberikan literasi kepada masyarakat dengan menggunakan Asia Risk Academy ini. Karena memang pemahaman-pemahaman atas risiko kalau tidak dipahami dengan baik, itu kadang-kadang yang bukan kadang-kadang malah ya resiko dari si investor itu yang harus kita lindungi dengan luar biasa. Seperti apa aja tuh Chief? Biasanya resiko-resiko apa aja tuh Chief? Banyak sih ya, resiko langsung tentunya adalah kadang-kadang aduh saya dibilang ditipu atau gimana gitu kan, karena apa, oh, ternyata tahu-tahu uang saya habis, padahal enggak. Karena secara mekanisme dalam di bursanya sendiri atau di pialang di industri kami itu yang namanya ada call margin. Jadi pada waktu ketahanannya dia sampai sebatas tertentu itu nanti akan di call. Bayangkan pada waktu dilakukan call margin tadi ternyata sudah tidak ada lagi ekuitas, dia nggak punya. Ya bisa jadi ada tingkat kerugian yang akan muncul yang bersangkutan. Nah seperti itu. Jadi pemahaman atas transaksi dasarnya pun perlu dan sangat wajib untuk diketahui dengan baik. Nah, ketika misalnya berhadapan dengan udah call margin nih, Chief gitu kan ya. Wah, ini udah berhadapan dengan loss sekian persen misalnya kayak gitu. Yang seharusnya dilakukan oleh nasabah sendiri, tunggu dulu atau lepas. Gitu. Nah, ini salah satu yang harus juga dipahami tentang mekanisme transaksi. Pada waktu call margin ternyata tidak dapat dipenuhi, yaitu tadi resiko terpaparnya udah sangat jelas. Itu makanya kekuatan pada waktu awal pun mengikuti, dia harus menghitung nih. Kekuatan marginnya itu akan sampai seberapa jauh sih. Sehingga pada waktu terjadi pergerakan komoditas, jadi pergerakan di industri kami itu bukan hanya naik terus ya. Orang pada waktu dia posisinya ada karena bisa dengan dua sisi tadi, bisa jual dulu baru beli atau beli dulu berjual. Ternyata posisinya berlawanan dengan technical analysis yang bersangkutan. Kekuatan margin tidak kuat itu akan bisa menimbulkan paparan resiko atas financialnya yang luar biasa. Nah, ketika mereka berhadapan dengan resiko-resiko ini, tadi kan Chief bilang nih harus diperhatikan semuanya, gitu kan, technical analisisnya dan lain sebagainya. Untuk pendampingan itu memang ada juga, Chief? Ada, betul. Jadi memang benar-benar pada waktu sebelum melakukan transaksi itu dari pialang-pialang juga memberikan suatu pelatihan dan sebagai pemahaman-pemahaman yang ada atas transaksinya. Jadi basis-basis dari mekanisme untuk melakukan sebagai investasinya pun diberikan. Termasuk untuk melakukan teknik-teknik bagaimana mengkaji dan sebagainya. Nah itu di kami juga di Asia Academy itu diberikan untuk hal tersebut sebetulnya sih. Chief, terus gini ya, ketika bicara bursa komoditi, ini pasti kan segmentasinya tersendiri nih, segmented sekali gitu kan. Yang pada akhirnya muncullah pertanyaan misalnya, memangnya seberapa besar sih dampaknya gitu terhadap perekonomian Indonesia, terus kenapa kita harus berinvestasi di bursa komoditi? Yang pertama dulu, seberapa besar perannya terhadap perekonomian Indonesia? Kalau untuk dikatakan sebagai peran di perekonomian Indonesia, saya sangat meyakini bahwa bursa komoditi ini salah satu yang menurut saya adalah memiliki potensi ke depan untuk dikembangkan. Tapi memang perlu adanya dukungan dari stakeholder secara keseluruhan. Dalam arti gini, bahwa kita Indonesia dikatakan sebagai banyak sekali komoditas yang kita miliki dari tanah yang kita cintai, semua mineral, agro, bla 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 dan sebagainya. Semua itu adalah komoditas. Tapi satu hal, sampai dengan saat ini mungkin masih menjadi mimpi kami bersama adalah Indonesia menjadi price reference harga dunia komoditas. Sampai dengan saat ini belum ada satupun, kalau boleh saya katakan, komoditas di Indonesia menjadi harga acuan dunia. Bisa dibayangkan, bisa sekarang kita punya timah nomor berapa, harga acuannya masih menggunakan London Metal Exchange seperti itu. Beberapa masih menggunakan di Kuala Lumpur dan sebagainya. Ya itu sih mungkin ini yang menjadikan bahwa ini salah satu PR bagi kita bersama, kami bersama, dan saya yakin bahwa insya Allah dengan ke depan dengan dukungan dari semua stakeholders yang ada, ini juga bisa kita realisasikan mimpi-mimpinya. Tapi kalau misalnya memang ingin menjadi acuan gitu ya, Chief, bukannya itu harus melewati banyak sekali lika-likunya, tantangannya terutama, dan bagaimana menjadikan, mungkin bukan menjadikan ya, tapi para stakeholder ini bisa memiliki satu keyakinan yang sama, Chief. Iya. Bukannya itu sulit, Chief? Mudah-mudahan dengan satu pemahaman, dengan satu vision yang sama, bagaimana kita misalkan untuk Indonesia ini ke depan bahwa hal tersebut dapat dicapai. Tapinya bahwa ya saya yakin pemerintah, kemudian juga kami juga para pelaku usaha,
itu juga mempunyai suatu mimpi-mimpi yang sama untuk menjadikan komoditas Indonesia menjadi tuan rumah dan juga menjadi suatu acuan di regional maupun juga internasional terkait dengan harga tadi. Bisa yakin bahwa hal tersebut juga sudah menjadi catatan semua bersama dan arah-arah ke arah sana juga sudah cukup banyak yang dilakukan, tapi memang saya katakan perlu sangat banyak sekali dukungan-dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, baik dari kementerian lembaga yang terkait juga. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Tapi kalau untuk yang masih awam gitu ya, Iya. Chief ya, kenapa sih harus berinvestasi di bursa komoditi sendiri? Mungkin Chief bisa menjelaskan dan juga menerangkan sekaligus ini bisa jadi acuan juga kan, Bisa, Chief, iya. alternatif ya Iya, kan, iya. gitu. Sebetulnya nggak cuma investasi ya, karena di kami itu juga ada yang namanya fungsinya itu bagaimana untuk menjadi investor. Ya tentunya investor juga tidak langsung juga directly ke kami untuk di Betul. ininya, karena kami juga ada para perusahaan pialang-pialang tadi, pialang-pialang berjangka. Kemudian juga di sini adalah ada dua aspek sebetulnya. Pertama adalah bagaimana juga ada spekulator juga secara intisnya, dan kemudian untuk fungsi hedger. Salah satu kepentingan dari bursa komoditas adalah untuk melakukan hedging atas suatu komoditi-komoditi yang ada. Nah itulah fungsi hedging ini tentunya adalah kalau bicara tentang risk management dari suatu korporasi, tentunya telah menjadi salah satu yang sangat luar biasa dan harus dilakukan. Karena bagaimana kita bisa memprediksi, misalnya kita melakukan suatu kontrak untuk 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Iya. Dengan bisnis partners kita mungkin di luar suatu komoditas. Kita tadinya membayangkan suatu keuntungan misalnya X poin. Ternyata terjadi suatu resiko atas mata uangnya lah misalkan, Iya. harga pricingnya. Yang tadi kita pikir mungkin akan jadi keuntungan, yang ada mungkin yang timbul adalah waduh kok saya jadi loss gitu. Iya. Nah situlah hedge itu muncul pada Iya. waktu bisa kita melakukan, oh dengan begini berarti saya harus melawankan Betul. transaksi saya untuk 3 bulan ke Iya, depan. Nah iya. fungsi-fungsi seperti ini sebenarnya ada yang ada dalam bursa berjangka ini. Itulah harus harus cermat, nggak bisa hanya berpikirnya untung sebesar-besarnya, tapi harus mencermati semua Betul. aspek ya. Aspek yang ada. Dan analisanya memang Iya. harus detail ya, Chief Iya. ya. Iya. Ini kita akan jeda dulu pemirsa, nanti kita akan ngobrol lagi, Chief, Siap. mengenai rencana jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang dari ICDX sendiri. Siap, Kami siap. akan segera kembali, jangan kemana-mana. Ya, bahwa kami adalah sebagai grup usaha ya Mbak ya. ACDX itu kami ada ACDX sebagai bursanya, kami juga ada clearing house-nya, dan kami juga ada untuk logistik perikatnya. Masih bersama kami pemirsa di program Chief Talk dan masih bersama Chief Fajar Wibiadi. Tadi saya udah sempat nanya-nanya nih, Chief, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dari ICDX sendiri apa, Chief? Ya tentunya bahwa secara korporasi ya kami memiliki target-target di jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek ya bahwa kami adalah sebagai grup usaha ya Mbak ya. ACDX itu kami ada ACDX sebagai bursanya, kami juga ada clearing house-nya, dan kami juga ada untuk logistik perikatnya ILB. Nah itu yang untuk ke depan kami akan melakukan dengan satu ekosistem base, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu inisiasi kami ke depan untuk menjadikan ACDX sustain dan juga terus tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat bagi seluruh stakeholders-nya. Iya, Kurang lebih seperti itu sih Mbak. kurang lebih ya paling nggak bisa menjadi alternatif lah untuk masyarakat Indonesia nanti ke depan. Iya, Ya, betul. Memang itu yang kita harapkan saat ini di tengah pergejolakan Bergejolak. dunia ya gitu kan, segala bentuk alternatif untuk bisa berinvestasi dan juga untuk melihat bursa komoditi dan juga pasar modal nantinya seperti apa. Tapi sebenarnya kayak gini ya Chief, pada waktu kecil memang udah arahnya ke sana atau mungkin melihat orang tua kah gitu? Gimana tuh Chief? Emang cita-citanya dari dulu kayak gitu Chief? Ini kalau kita boleh korek-korek sedikit nih tentang kehidupan pribadinya Chief Fajar. Aduh, nggak ada ya dalam hati waktu kecil mungkin bercita-cita di industri komoditi dan sebagainya. Malah kalau boleh
dibilang pada waktu awalnya saya lama bekerja di salah satu korporasi, itu masih plat merah juga. Kemudian 2017 pada waktu itu ditempatkanlah di industri ini. Pada waktu itu saya pikir bahwa industri ini adalah sama dengan industri di Indonesia sebelumnya. Saya lama di capital market juga. Oh ternyata cukup beda ya gitu kan. Apalagi dari kecil ya, dari kecil sih pasti enggak. Saya kecil tuh cita-cita mau pengen jadi wartawan. Oh masa? Beneran. Pengen jadi Memang wartawan. seru sih jadi wartawan, Chief, bisa ngorek-ngorek semua narasumbernya. Dulu senang nulis waktu kecil, senang nulis dan sebagainya. Tapi kemudian berjalannya waktu karena makin kecil kemudian malah berubah juga tuh cita-cita. Pengen jadi pemain sepak bola. Karena dulu kan jadi pemain sepak bola ya. Cuman waktu itu ayah masih diskusi sempat mau dikirim waktu itu ke sekolah sepak bola di Solo Tigo kan. Waktu itu masih ada mungkin PPLP sekarang ya. Ya puji Tuhan aja sekarang teman-teman di sepak bola Indonesia kan luar biasa kan, semangat sekarang kan. Ya itu sepertinya. Jadi pada waktu itu ya nggak ada sih. Jadi tapi akhirnya pada waktu kemudian kuliah di Depok dan kemudian ternyata jadi lawyers gitu kan. Latar belakang saya hukum. Saya belakang hukum, kemudian sempat menjadi lawyers juga. Tapi lama-lama memang menjadi, tapi lebih di corporate. Saya di corporate lawyers waktu itu terdahulu. Kemudian ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak pernah bercita-cita menjadi di industri community atau jadi CEO, enggak juga. Tapi ya saya nikmatin aja lah prosesnya. Cuman ya itu tadi, dimanapun kita berada, menikmati seperti air mengalir dan memberikan arti atas aliran tersebut. Biasanya memang kalau orang hukum itu tuh selalu tahu mencari celahnya sih Pak Aja. Apakah saat itu melihat celahnya ini kayaknya kalau industri pasar keuangan misalnya industri keuangan dan lain sebagainya, ini celahnya sangat bagus untuk masuk, apa kayak gimana tuh Chief? Sebenarnya nggak mencari celahnya, bagaimana? Saya ingat dulu waktu kuliah, itu ada satu dosen killer saya itu dikatakan gini. Pada waktu itu pelajarannya mungkin hukum dagang ya Mbak. Ada hukum dagang masih pakai KUHD. Jadi kalau kami diminta oleh beliau itu untuk baca pasal. Baca pasal. Dulu mungkin belum seperti sekarang ya, semua mungkin masih dalam genggaman dengan satu handphone. Semudah itu Iya, betul mencari waktu itu masih pakai buku tebal gitu dibaca. Dan dibilangnya apa? Kalau kita baca letter luck itu, oh ya kamu lulus SD Impres. Dibilang lulus SD Impres karena apa? Seorang hukum legal itu tidak hanya membaca ansik apa yang ada seperti itu. Kalau hanya baca begitu ya lulus SD Impres. Tapi harus dipahami maknanya kemana, spiritnya gimana. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya itulah yang dikatakan, mungkin tadi Mbak Anggi mengatakan bahwa wah mencari celahnya gini. Bukan begitu juga sebetulnya sih. Jadi memang bagaimana kita sangat memahami dari makna dari ketentuan atau aturan tadi. Itulah sepertinya kurang lebih. Dan pada saat itu ketika mendapatkan makna dan juga aturan-aturan yang sudah dibaca, apa yang pada akhirnya memutuskan akhirnya masuk ke ranah bursa komoditi? Jadi sebetulnya sih enggak. Kalau bursa komoditi apakah ya itu tadi saya katakan, saya menikmati aja prosesnya. Ada aja jalannya yang Adanya mengarahkan jalannya ke arah sana, tahu-tahu juga ditempatkan di bursa komoditas ini juga ya menikmati aja mengalir. Kalau misalnya sebagai pemimpin perusahaan ya, Chief ya, ini kan bukan hal yang mudah ya gitu kan ya. Baik itu visi misinya, kemudian bagaimana mentranslate dan menerjemahkan kepada anak buah sehingga menjadi suatu kebijakan dan lain sebagainya. Chief sendiri punya pegangan gak sih atau sosok gitu yang menginspirasi ketika menjadi seorang leader gitu, paling enggak plek-ketiplek tapi nilainya itu jadi pegangan untuk Chief Fajar? Saya ada, kebetulan saya pada waktu di 2001 ya Tuhan memperkenalkan saya bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa menurut saya pada waktu itu. 35 tahun sudah menjadi seorang CEO dan sangat luar biasa pada waktu itu kami dengan positioning. Saya banyak belajar dari beliau dan banyak hal mungkin yang saya petik dari beliau sampai dengan saat ini. Jadi sosok yang sangat luar biasa buat saya. Sebut dong Chief namanya. Boleh sebut? Boleh dong. Boleh. Saya sering menyampaikan bahwa ya Pak Yonan sih inspirasi saya juga. Beliau banyak memberikan pembelajaran pada waktu saya terdahulu. Ya, jadi apa pembelajarannya Chief? Banyak sih ya. Beliau salah satu yang sampaikan adalah bagaimana seorang pemimpin itu harus melakukan sesuatu dengan hati
dengan passion yang ada dan juga bagaimana memberikan pembelajaran dengan contoh. Iya. Ya, jadi saya tahu sekali pada waktu beliau di kereta api mau merubah, saya kan hard smoker kan, saya pernah berkunjung ke kantornya, tapi beliau sangat komit. Pada waktu itu, yuk Jar, kita keluar dulu yuk. Mau ngerokok kita di luar. Beliau CEO waktu itu di situ kan. Itu salah satu yang menjadikan buat saya adalah beliau salah satu dari mentor terbaik lah untuk saya mungkin. Jadi memberikan keteladanan, Iya, iya, memprioritaskan iya, orang lain, iya, gitu ya. iya, Chief. iya. Dari nilai-nilai itu sendiri, kalau Chief Fajar yang Chief Fajar ambil apa tuh untuk menjadikan Chief Fajar seperti sekarang ini? Iya. Gitu. Jadi satu hal sebetulnya adalah saya juga ini melihatnya adalah pada waktu mungkin pada saat itu saya memiliki suatu mimpi untuk menjadi seorang leader tentunya. Ingin mungkin suatu saat ingin menjadi seperti beliau misalkan. Nah, pada saat sudah menjadi seperti beliau, misalnya saya ditempatkan sebagai CEO seperti saat ini, dan sekarang tugas saya adalah bagaimana saya menciptakan leaders-leaders yang lain. Betul. Itu adalah karena True mimpi. leaders, create leaders. Iya. Ya. Jadi bagaimana bisa nanti ya para penerus tadi lah untuk dimanapun mereka nanti berkarya sudah menjadi leaders yang lain ya mudah-mudahan seperti itu mimpi saya sih. Seperti itu. Example apa nih yang kan tadi Chief menekankan bahwa lead by example Iya, gitu kan iya. ya. Kalau Chief Fajar sendiri salah satu bentuk keteladanan yang akhirnya diturunkan ke timnya dan akhirnya timnya juga melakukan hal yang sama, apa aja tuh Chief? Apakah misalnya contohnya datang on time misalnya gitu, atau bukan datang on time tapi datang in time Iya, misalnya iya, gitu iya. kan, atau Iya. apa gitu. Ya jadi ada beberapa hal mungkin bahwa saya lakukan bahwa misalkan saya mau mengecek sampai posisi mana dan sebaik kemudian juga ada beberapa hal bagaimana kita menikmati suatu korporasi, menikmati suatu gini. Bahwa saya katakan, nyun sewu buat saya bukan bermaksud itu. Jadi kalau kita bekerja tidak dengan hati, misalkan tidak dengan suatu passion, mungkin salah satu saya suka juga mungkin dari ya Buya mengatakan kalau kita kerja nggak pakai hati, nyun sewu nyun pangapunten, bla 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 di sawah juga kerja. Iya. Dia sebutkan itu kan seperti itu. Jadi itulah kurang lebih yang saya tanamkan sampai dengan saat ini, mudah-mudahan seperti itu. Nggak ada pekerjaan sekecil apapun, nggak ada pekerjaan yang terlalu hina ya sebenarnya Chief ya. Semua harus Iya. dikerjakan sepenuh hati. Betul. Terus sekarang begini Chief, sekarang ini kan lagi momen-momennya orang tuh pengen cari kerja Iya. gitu kan ya. Anak-anak yang baru lulus kuliah atau bahkan mungkin yang udah seumuran saya pun masih berusaha untuk tetap mencari peluang dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa sumber daya manusia yang tangguh, yang militan gitu kan ya, bukan cuma sekedar textbook, itu yang dibutuhkan saat Ya. ini di setiap industri manapun gitu. Ya. Nah kalau dari Chief Fajar sendiri nih gitu, SDM seperti apa yang dibutuhkan di industri bursa komoditi ini? Iya. Jadi gini, industri PBK ini untuk SDM-nya pun sudah diatur. Ya. Dalam arti bahwa kami para pelaku di industri ini juga harus memiliki sertifikasi seperti itu. Malah untuk para pelaku di pialang itu mereka wajib mendapatkan lisensi wakil pialang berjangka. Ya. Jadi sangat bahwa mempersiapkan ke SDM industri ini juga sesuatu yang menurut saya sih luar biasa. Dan ini bukan peluang-peluang juga bagi siapapun, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak mungkin, bahwa salah satu yang bisa dilakukan di industri kami ini bahwa semua hal terkait itu kita lakukan pelatihan yang terbaiknya. Ya, seperti itu. Karena dengan sekarang pun regulator sudah mewajibkan adanya lembaga sertifikasi untuk Iya. profesinya juga. Iya. Ada juga seperti itu. Iya. Jadi selain tersertifikasi dari perusahaan sendiri memberikan pelatihan supaya align ya, Iya, Chief ya, iya, dengan visi misi perusahaan dan bagaimana pekerjaan itu akhirnya juga bisa selaras semuanya. Chief. Betul. Baik, ini seru ya kalau ngomongin soal SDM dan lain sebagainya, Chief ya. Seru Sebenarnya karena seru. kan memang saat ini yaitu tadi salah satunya adalah literasi tentang keuangan yang masih Iya, dibutuhkan betul. untuk mahasiswa, untuk masyarakat Indonesia lebih memahami itu. Yang terakhir nih Chief, Ya. kalau Chief bisa menyampaikan closing statement gitu kan ya untuk masyarakat kita khususnya di industri ini bursa komoditi apa Chief?
Iya, closing statementnya adalah bahwa industri ini memiliki potensi yang luar biasa. Ya. Tugas kita bersama, tugas kami bersama tentunya stakeholder di industri ini untuk menjaga industri ini dengan baik dan menumbuh kembangkan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Indonesia sejahtera ya, Chief. Nggih. Baik, terima kasih sekali Chief untuk informasinya, untuk waktunya, Terima untuk kasih pengalamannya. sama-sama, Mbak Anggi. Sayangnya waktu kita terlalu singkat. Nanti mungkin di lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Chief. siap, Sukses siap. untuk yang dikerjakan, Chief. Ya, dan juga makasih salam untuk banyak. keluarga. Sukses juga untuk Mbak Anggi. Ya, terima kasih, Chief. Terima Ya, kasih. pemirsa, itu tadi perbincangan kami. Dan jangan kemana-mana, masih banyak lagi sebenarnya topik-topik yang lainnya mengenai industri pasar modal dan juga keuangan dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Siap. Chief, di lain kesempatan. Saya Anggi Pasaribu pamit undur diri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.